We'll support whatever decision you make. Why don't you just give me a break? Now, one can only imagine how Jessica must be feeling right now. That's impossible. What's impossible? What's impossible? What's the matter? Read solo sailor Jesse Martin's book. Untuk menggapai mimpi besarnya dan menghadapi rasa takut yang dimiliki, seorang gadis remaja 16 tahun bertekad mengelilingi dunia dengan berlayar menggunakan kapal kecilnya seorang diri tanpa bantuan, dan berusaha menjadi pelayar termuda yang bisa memecahkan rekor terdahulunya. Seinspiratif apa filmnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Opening movie seorang gadis bernama Jessica yang sedang berada di kapalnya yang bernama Pink. Dia memiliki 3 saudara yaitu Tom, Emily, dan Hannah, serta kedua orang tuanya bernama Roger dan Julie. Jess sedang melakukan perjalanan uji coba sebelum melakukan perjalanan yang sesungguhnya. Uji coba itu dimulai pada bulan September tahun 2009 di Samudra Hindia. Namun ketika Jess sudah tertidur di kapalnya, tiba-tiba sebuah kapal kargo besar menabrak sehingga menimbulkan gesekan dengan kapalnya yang membuat tiangnya patah. Jess pun segera menelpon pelatihnya yang bernama Ben. Kemudian Ben segera memberitahu orang tua Jess tentang kejadian tersebut. Roger dan Julie yang merasa khawatir berniat akan menelpon penjaga pantai untuk penjemputan. Namun Ben melarangnya karena akan mengundang banyak wartawan yang akan meliput kegagalannya. Ben pun mencoba menenangkan Jess dan kedua orang tuanya bahwa kapalnya masih bisa berlayar untuk pulang. Setibanya di dermaga, Jess disambut orang tuanya dan juga Ben serta beberapa wartawan. Ketika dalam pertemuan wawancara, Jess menerima kritikan keras bahwa bagaimana bisa mengelilingi dunia, melewati 2 dermaga saja Jess tidak mampu. Padahal di laut lepas kecepatan angin mencapai 70 knot dan ombak yang tingginya mencapai setinggi gunung Everest. Namun Jess tetap optimis bahwa dia sudah berlayar sepanjang 1000 mil dan memenuhi syarat untuk berlayar mengelilingi dunia di bulan Oktober mendatang. I've done the 10,000 nautical miles. Keesokan harinya, Ben memeriksa kerusakan kapalnya dan menasihati Jess agar tidak ceroboh untuk menyalakan alarmnya dan mengatur titik koordinatnya supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Akibat kekurangan dana, mereka kebingungan untuk memperbaiki kapalnya. Jess yang memiliki sponsor juga belum tentu memberikan kesempatan kedua untuknya. Bahkan mereka semua sempat putus asa. Wait and see what the sponsors have to say first. Namun sebagai seorang ibu, Julie terus berusaha memberi motivasi untuk Jess bahwa dia adalah satu-satunya pelaut muda 16 tahun yang memiliki impian besar untuk berlayar mengelilingi dunia. You can overcome anything if you keep working at it. Di suatu hari, Ben mengajak Jess ke sebuah tempat dan memberi kejutan bahwa kapalnya sedang diperbaiki. Ternyata banyak media lain yang mendukung dan membantu Jess untuk meraih mimpinya, dan Ben berharap Jess akan berlayar sebelum Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat oleh pemerintah akibat kegagalan sebelumnya. Jess akan berangkat di pertengahan Oktober bulan depan, namun ayahnya sempat meragukan keberangkatannya yang membuat Jess sedikit kecewa. Sebagai kakaknya, Emily mencoba menjelaskan perkataan ayahnya bahwa ayahnya hanya takut jika terjadi sesuatu padanya. Saat itu, Emily juga memberikan sebuah situs blog untuk mendokumentasikan perjalanannya. What? Singkat cerita, akhirnya Jess memulai perjalanannya mengelilingi dunia. Sebelum keberangkatan, Jess berpamitan kepada keluarganya dan juga Ben sebagai pelatihnya. Watch the sunsets. Dengan tekad dan keteguhan hati, Jess pun berangkat menyelusuri lautan lepas untuk menggapai mimpinya. Sebagai pelatih, Ben tinggal di rumah Roger yang akan memantau Jess selama di perjalanan. Di hari ketiga di Lautan Pasifik, jarak 330 km dari rumah, Jess mengabari ayahnya tentang titik koordinatnya saat ini.
Kemudian Jess memulai vlog pertamanya dengan memperlihatkan keadaan kapal Pink-nya, dan dia pun menjelaskan rute perjalanannya yang akan ia tempuh. Dia harus melewati garis dan mengitari 4 tanjung sebagai syarat utama untuk mengelilingi dunia. Di antaranya adalah Tanjung Horn di ujung Chili, Tanjung Harapan Afrika Selatan, Tanjung Lewin Australia Barat, lalu Tanjung South East di Tasmania, dan kemudian kembali ke pelabuhan Sydney. Setelah itu, kapalnya dibekali truk yang berfungsi untuk menjaga kapal tetap stabil di saat ada badai. At least the backyard makes up for it, though. Di malam harinya, Jess mengabari Ben. Ia telah mendeteksi adanya kapal lain di sekitarnya yang menandakan bahwa Jess akan benar-benar sendirian di tengah laut lepas. Well, the last ship you see for a while now. Di hari ke-12 di Samudra Pasifik dekat Fiji, berbagai media berita mengabarkan mengenai Jessica yang mulai menarik perhatian dengan menjadi pelayar solo termuda yang mengelilingi dunia. Namun dalam berita tersebut menjelaskan akan bahayanya ketika melewati Samudra Hindia, di mana para pelaut yang lebih berpengalaman banyak mengalami kegagalan dalam melewatinya. Singkat cerita, Jess melihat langit merah di pagi hari itu menandakan kemungkinan besar akan datang badai besar. Dia pun segera menghubungi Ben untuk mengatur strategi dalam menghadapi badai tersebut. Ben menyarankan untuk menggunakan roknya agar dapat membantu kapal menjadi lebih stabil. Jess pun segera menyiapkan diri untuk bertahan dari badai tersebut dan segera menurunkan layarnya. Saat menggunakan roknya, Jess mengalami kesulitan akibat badai angin yang menerjang. Namun Jess terus berusaha untuk bertahan hingga dia berhasil meluncurkan roknya. Setelah itu, Jess segera masuk ke dalam kapal lalu menutup rapat semua jendela. Akibat kencangnya angin badai membuat Jess terpental dan terkena hantaman benda di kepalanya hingga membuatnya pingsan. Setelah kembali sadar, Jess segera menghubungi keluarganya. Mereka sangat kepanikan akibat kejadian yang dialami Jess. Namun Jess mengatakan dia baik-baik saja. Ben pun memberikan pujian atas perjuangan Jess dalam menghadapi badai tersebut. Oh, you should already been there. It was so wild. Di hari ke-50, tepatnya di pesisir Amerika Selatan, di mana keadaan itu begitu tenang dengan indahnya pemandangan laut. Di sisi lain, para wartawan sedang sibuk menunggu kabar dari Ben mengenai perjalanan Jess. Namun, Hannah menunjukkan situs blog yang berisi semua kegiatan Jess. Mereka pun langsung menelusuri blog tersebut. Memasuki hari ke-113 di mana tidak ada angin sedikit pun, sehingga kapal Pink tidak dapat berjalan yang membuat Jess depresi dalam kesepian. Keadaan tersebut bahkan sampai berhari-hari. Jess pun sangat kesal sampai tidak menerima panggilan dari keluarganya dan Ben. Namun setelah beberapa hari, ibunya mencoba memberikan semangat pada Jess sehingga ia menyadari bahwa begitu sulitnya untuk mencapai suatu impian tersebut. Di mana momen itu ia rekam dan ditonton langsung oleh Ben dan keluarganya serta para wartawan. Jess mengatakan bahwa ia akan mampu untuk melewati semua rintangan. But that's okay. No, I think there's bravery. It's as scary as... Tak lama kemudian, kapal Pink kini mulai menemukan angin lagi yang membuat Jess kegirangan. Seiring berjalannya waktu, sekarang Jess semakin dikenal banyak orang, mulai dari siaran TV hingga surat kabar. Bahkan Emily mengatakan bahwa foto-fotonya telah dikenal oleh dunia. Namun beberapa saat kemudian, Jess mendeteksi sinyal akan adanya badai besar. Jess mengabari ibunya bahwa akan ada badai besar, bahkan 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Lantas sebagai seorang ibu yang mencemaskannya, memberikan saran untuk masuk saja ke pelabuhan lalu membatalkan perjalanannya. Namun tidak bagi Jess, rupanya ia tetap pada keputusannya. Why don't you just give me a break? Di sisi lain, semua berita di TV juga mengabarkan bahwa akan adanya sebuah tantangan besar yang akan dihadapi oleh pelaut muda Jessica Watson. Bahkan pelaut berpengalaman pun belum tentu berhasil untuk melewatinya. Experienced sailors would pull in too. Yeah, we're gonna let everyone down. Namun, melihat dari beberapa komentar pada blognya mengatakan mereka sangat terinspirasi dan merasa sangat termotivasi dengan keteguhan dan kekuatan mentalnya dalam menghadapi setiap rintangan demi meraih impiannya itu. That I can also reach my dream, and one day
sehingga membuat Jess bersemangat dan berpikir keras untuk mencari cara melewati badai besar tersebut. Namun, Ben serta keluarganya sangat mengkhawatirkan keselamatan Jess. Mereka menyarankan untuk kembali dan menghentikan saja perjalanannya. Namun, Jess tetap pada keyakinannya. So, the worst of the storms are going to hit in 72 hours. Jess akan melewati badai dengan cara mengikuti arah ombak tanpa menggunakan rope. Jess mengatakan untuk tidak melawan alam. I don't want to weather them, I want to move with them. By not you. You said we shouldn't fight Mother Nature. Keputusan itu hanya didukung oleh Emily, Tom, dan Hannah. Namun pada akhirnya ayah dan ibunya mendukung keputusan Jess. You're the captain of that ship. We'll support whatever decision you make. Jess will be tackling the storm. Ini menginjak hari ke-198 di pesisir Tasmania, di mana ia sedang mempersiapkan diri untuk melewati badai. Hingga tiba saatnya, Jessica menghadapi rintangan besar tersebut selama 3 hari. Jessica pun segera menghubungi Ben dan keluarganya. Is One Cape shy of being completed? Untuk saat ini, Jessica tidak ada pilihan lain selain bertahan. Begitupun dengan keluarganya, mereka hanya bisa berharap Jess akan selamat dari badai besar tersebut. Namun, ada sebuah sinyal yang diprediksi akan terjadi sebuah pertemuan 2 gelombang badai besar yang merapat menjadi satu, sehingga kapal Jess terhantam dan tenggelam di kedalaman 5 meter di bawah laut. The storm cells have merged. It's impossible. What's impossible? What's coming? Dalam kejadian ini, terlihat kapal Pink masih cukup kuat untuk menahan tekanan air. Jess yang berada di dalam hanya bisa pasrah. Di sisi lain, keluarganya yang kini sedang menunggu kabar dari Jess menerima informasi bahwa alarm kapal Jess sudah tidak aktif. Saat itu, Tom meyakini bahwa kakaknya pasti akan selamat dan berinisiatif untuk segera menghubunginya. Namun, sial akan hilang ketika badai terjadi sehingga mereka tidak dapat menghubunginya. No! Kembali ke Jessica, ternyata kapalnya cukup kuat untuk menahan tekanan air di kedalaman 5 meter, sehingga kapalnya perlahan kembali naik ke permukaan. Dan setelah itu tiba-tiba ada kabar dari Jessica bahwa dirinya berhasil selamat. Begitupun dengan para wartawan yang dari tadi telah menanti kabar dari Jess. Pink saved me. Jess, you don't know how good it is to hear your voice. God, you should see the sky right now. Can you come home already? You're aging me. She did it. Tak lama kemudian, Hannah memberi jawaban bahwa kakaknya Jessica telah berhasil selamat melewati badai tanpa luka sedikit pun dan kini dalam perjalanan pulang. Jess has made it through the storm. She suffered no serious... Setelah badai besar berlalu, Jessica pun terlihat sangat bahagia atas keberhasilannya melewati sebuah badai besar tanpa luka sedikit pun. Kini Jessica akan segera tiba di pelabuhan Sydney. Semua orang telah menyambutnya, terutama keluarganya yang sudah lama merindukannya. Keharuan dan kebanggaan terlihat menyelimuti suasana di pelabuhan, di mana hari itu hampir 90.000 orang memadati tepian pelabuhan Sydney untuk menyambut kedatangan Jessica. Pencatat rekor menyatakan Jessica telah melewati garis finish pada tanggal 15 Mei tahun 2010. Penyambutan itu pun juga disaksikan oleh semua penggemarnya di belahan dunia, bahwa Jessica Watson telah berhasil menyelesaikan perjalanannya non-stop tanpa bantuan selama 210 hari di laut lepas. Tidak ada hal apapun yang dirasakan kedua orang tuanya selain kerinduan dan kebahagiaan melihat Jessica kembali dan pulang dengan selamat. Tak hanya itu, Jessica pun menjadi sebuah kebanggaan bagi negaranya. Di mana saat itu Perdana Menteri menyambut dengan bangga atas keberhasilannya. Ia mengatakan bahwa Jessica merupakan seorang pahlawan. Jessica menyampaikan bahwa dirinya bukanlah seorang pahlawan,
melainkan hanyalah seorang gadis biasa yang percaya akan mimpinya. Tak perlu istimewa untuk mencapai hal seperti itu, hanya perlu temukan impian, meyakininya, dan bekerja keras untuk menggapainya. I don't consider myself a hero. I'm just thank you for the amazing welcome. Tercatat sepanjang perjalanannya, Jessica Watson selamat dari 7 kali hantaman ombak setinggi 21 meter. Lalu pada Januari tahun 2011, Jessica dinobatkan sebagai pemuda Australia dan menjadi kisah inspirasi anak muda.